2. Laporan keuangan. Pendahuluan, laporan tahunan atau annual report merupakan sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan yang merupakan laporan keuangan dasar dan juga analisis manajemen atas operasi tahun lalu atau operasi yang sudah berjalan dan pendapat mengenai prospek-prospek perusahaan di masa mendatang. Dua jenis informasi diberikan dalam laporan keuangan ini. Pertama yaitu bagian verbal. Seringkali disajikan sebagai surat dari direktur utama yang menguraikan hasil operasi perusahaan selama tahun lalu dan membahas perkembangan-perkembangan baru yang akan mempengaruhi operasi di masa mendatang. Kedua, laporan tahunan menyajikan 4 laporan keuangan dasar, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas. Jika disajikan bersama, semua laporan ini memberikan gambaran akuntansi atas operasi dan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya menjadi informasi dasar bagi manajer untuk mengambil keputusan untuk operasi dan keputusan keuangan perusahaan. Materi kuantitatif dan verbal adalah sama pentingnya. Laporan keuangan melaporkan apa sebenarnya yang telah terjadi pada aset, laba, dan dividen selama beberapa tahun terakhir. Sedangkan laporan verbal bermaksud menjelaskan mengapa keadaan seperti itu terjadi. Untuk tujuan ilustrasi, kita akan menggunakan data yang diambil dari laporan PT ASA, perusahaan pemroses dan distributor beragam makanan pokok. Neraca atau balance sheet. Neraca keuangan adalah sebuah laporan tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Tabel 21 merupakan contoh neraca atau balance sheet perusahaan makanan PT ASA tahun 2010 dan 2009. Sisi sebelah kiri menunjukkan aset perusahaan, sedangkan sisi sebelah kanan menunjukkan kewajiban dan ekuitas atau klaim terhadap aset-asetnya. Aset disusun menurut urutan likuiditasnya atau jumlah waktu yang umumnya dibutuhkan untuk mengubahnya menjadi uang kas. Klaim disusun menurut urutan kapan klaim tersebut harus dibayar. Utang umumnya harus dibayar dalam waktu 30 hari, wesel tagih dalam waktu 90 hari, dan seterusnya, hingga sampai kepada pos ekuitas pemegang saham, yang mewakili kepemilikan dan tidak perlu dibayarkan kembali untuk selamanya. Tabel 21 Neraca keuangan produk makanan PT ASA per 31 Desember dalam jutaan rupiah. Dalam neraca ini terbagi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri. Bagian kanan adalah bagian aset yang terdiri dari aset, kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Untuk bagian kanan terdiri dari kewajiban dan ekuitas. Kewajiban terdiri dari kewajiban lancar dan utang jangka panjang. Untuk kewajiban lancar terdiri dari utang dagang, wesel tagih, dan accrual. Kemudian utang jangka panjang. Dan ekuitasnya terdiri dari saham preferen, yaitu 400.000 lembar saham, dan saham biasa, yaitu 5 juta lembar saham, dan laba ditahan. Jadi untuk kanan dan kiri total aset serta total kewajiban dan ekuitas jumlahnya harus sama. Beberapa hal tambahan tentang neraca yang layak untuk dicatat adalah 1. Kas versus aset lain-lain. Meskipun aset seluruhnya dinyatakan dalam jumlah rupiah, kas yang mencerminkan uang yang nyata. Sekuritas yang dapat diperdagangkan dapat diubah menjadi uang kas dalam waktu 1 atau 2 hari. Jadi, hampir seperti uang kas dan dilaporkan bersama-sama dengan kas di neraca. 2. Piutang adalah tagihan-tagihan kepada pihak lain yang berhutang pada perusahaan PT ASA. 3. Persediaan menunjukkan jumlah rupiah yang telah diinvestasikan perusahaan dalam bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang tersedia untuk dijual. Kemudian pabrik dan peralatan bersih mencerminkan jumlah uang yang dibayarkan oleh PT ASA
untuk aset-aset tetapnya ketika membeli aset-aset tersebut di masa lalu, setelah dikurangi akumulasi depresiasi. Jumlah kas yang akan diberikan jika aset tersebut dijual saat ini dapat memiliki nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai yang tercatat dalam buku. 4. Kewajiban versus ekuitas pemegang saham. Klaim terhadap aset terdiri atas dua jenis, yaitu 1. Kewajiban atau sejumlah uang yang menjadi utang perusahaan, dan 2. Posisi kepemilikan pemegang saham. Ekuitas pemegang saham biasa atau Common Stockholders Equity atau nilai kekayaan bersih atau net worth adalah nilai sisa. Sebagai contoh, pada akhir tahun 2010, aset dikurangi kewajiban dikurangi saham preferen sama dengan ekuitas pemegang saham biasa, yaitu 2M dikurangi 1M 64 juta dikurangi 40 juta sama dengan 896 juta. Anggap aset mengalami penurunan nilai. Misalnya jika beberapa piutang dihapuskan sebagai piutang tak tertagih. Kewajiban dan saham preferen tetap konstan, sehingga akibatnya nilai dari ekuitas pemegang saham biasa harus ikut turun. Oleh karenanya, risiko fluktuasi nilai aset akan ditanggung oleh pemegang saham biasa. Dan jika nilai aset naik, mungkin karena inflasi, keuntungan-keuntungan tersebut hanya khusus akan bertambah pada pemegang saham biasa. 5. Saham preferen versus saham biasa. Saham preferen memiliki karakteristik hibrida atau persilangan antara saham biasa dan utang. Artinya, di saat terjadi kebangkrutan, saham preferen menempati peringkat di bawah utang, tetapi di atas saham biasa. Dividen preferen juga memiliki nilai tetap, sehingga pemegang saham preferen tidak mendapat tambahan keuntungan jika laba perusahaan mengalami pertumbuhan. Kebanyakan perusahaan sedikit yang menggunakan saham preferen. Oleh karena itu, ketika istilah ekuitas digunakan dalam keuangan, biasanya istilah tersebut artinya adalah ekuitas biasa, kecuali jika digunakan kata total. 6. Ekuitas biasa. Bagian ekuitas biasa dibagi menjadi dua pos, yaitu saham biasa dan laba ditahan. Pos laba ditahan atau juga disebut saldo laba atau return earnings akan meningkat apabila perusahaan menabung sebagian keuntungannya daripada membayarkannya sebagai dividen. Pos saham biasa juga meningkat dari diterbitkannya saham untuk meraih modal. Umumnya kita akan menggabungkan kedua pos ekuitas biasa tadi dan menyebut penggabungan ini sebagai ekuitas biasa atau nilai kekayaan bersih, yaitu selisih total aset dikurangi utang perusahaan yang merupakan kekayaan pemegang saham biasa. 7. Akuntansi persediaan. Perusahaan PT ASA menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out atau FIFO untuk menentukan nilai persediaan yang disajikan pada neracanya, yaitu 615 juta. PT ASA bisa saja menggunakan metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out atau LIFO. Selama periode terjadi kenaikan harga, dengan mengeluarkan persediaan lama yang berbiaya rendah dan mempertahankan barang-barang baru yang berbiaya tinggi. FIFO akan menghasilkan nilai persediaan yang lebih tinggi dalam neraca, tetapi dengan nilai harga pokok penjualan yang lebih rendah dalam laporan laba rugi. Hal ini sepenuhnya tentang akuntansi. Banyak perusahaan pada kenyataannya menggunakan barang-barang lama terlebih dahulu. Karena PT ASA menggunakan FIFO dan karena telah terjadi inflasi, maka A. Persediaan dalam neracanya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada jika menggunakan metode LIFO. Yang B. Harga pokok penjualannya menjadi lebih rendah daripada jika menggunakan metode LIFO. Dan akibatnya, laba yang dilaporkan menjadi lebih tinggi. Jadi, metode valuasi persediaan dapat memiliki efek yang signifikan pada laporan keuangan. Hal ini penting ke seorang analis sedang membandingkan perusahaan yang berbeda-beda. 8. Metode depresiasi. Setidaknya perusahaan menyiapkan dua set laporan keuangan. Satu untuk tujuan undang-undang atau perpajakan
dan satu lagi untuk pelaporan kepada pemegang saham sebagai bahan analisis. Biasanya, perusahaan sebisa mungkin menggunakan metode paling cepat yang diizinkan oleh hukum dalam menghitung depresiasi untuk tujuan pajak. Namun untuk pelaporan kepada pemegang saham, perusahaan menggunakan garis lurus yang mengakibatkan beban depresiasi yang lebih rendah. Akan tetapi, PT ASA telah memilih untuk menggunakan depresiasi yang cepat untuk pelaporan kepada pemegang saham maupun untuk tujuan pajak. Jika PT ASA memilih untuk menggunakan depresiasi garis lurus untuk pelaporan pemegang saham, beban depresiasinya untuk 2010 akan berkurang sebesar 25 juta. Sehingga angka 1 miliar yang disajikan sebagai aset tetap bersih di neraca seharusnya menjadi lebih tinggi 25 juta. Laba bersih dan laba ditahannya pun akan menjadi lebih tinggi. Kita kenal ada beberapa metode penyusutan selain metode garis lurus, seperti antara lain metode garis menurun atau declining balance method, metode saldo menurun ganda atau double declining balance, metode jumlah angka tahun atau sum of the year digit method, serta metode unit produksi atau unit of production method. 9. Dimensi waktu. Neraca dapat dijelaskan sebagai suatu potret dari posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca mengalami perubahan setiap hari seiring dengan kenaikan atau penurunan persediaan, penambahan atau penjualan aset tetap, peningkatan atau penurunan pinjaman bank, dan seterusnya. Perusahaan-perusahaan yang bisnisnya musiman khususnya akan mengalami perubahan yang besar dalam neracanya. Nilai persediaan akan turun cepat sebelum musim panen tiba, tetapi naik setelah hasil panen dikumpulkan dan diproses. Begitu pula pengaruh perayaan keagamaan. Pada saat menjelang Lebaran, persediaan akan naik untuk mengantisipasi melonjaknya permintaan. Laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi merupakan laporan yang mengikhtisarkan pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama satu periode akuntansi, yang biasanya setiap satu kuartal, semester, atau satu tahun. Tabel 22 menunjukkan laporan laba rugi atau income statement tahun 2010 dan 2009 untuk produk PT ASA. Penjualan bersih disajikan pada bagian atas dari setiap laporan, yang sesudahnya akan dikurangkan dengan berbagai biaya untuk mendapatkan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa, yang umumnya cukup dinyatakan sebagai laba bersih saja. Biaya-biaya ini meliputi biaya operasional, biaya bunga, dan pajak. Biaya operasi adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, biaya-biaya yang tidak berkenaan, misalnya pengambilan uang kas oleh direksi, perjamuan tamu yang tidak berkaitan, bila dimasukkan ke biaya, akan dikoreksi oleh pajak dan ditambahkan ke laba. Demikian pula depresiasi tidak dapat dipercepat atau diperbesar dengan tujuan mengurangi laba, karena akan terkoreksi. Tabel 22 Laporan Laba Rugi PT ASA untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember dalam jutaan rupiah, kecuali untuk data bersaham. Terdiri dari penjualan bersih atau sales, kemudian biaya operasi atau cost of goods sold, laba kotor atau gross profit, atau earning before interest and tax, depreciation and amortization, atau EBITDA. Kemudian setelah dikurangi depresiasi dan amortisasi, didapatkan total laba operasi atau earning before interest and tax atau EBIT. Kemudian setelah dikurangi dengan bunga atau interest, didapatkan laba sebelum pajak atau EBT. Setelah dikurangkan dengan pajak 40%, didapatkan laba bersih sebelum dividen preferen. Setelah dikurangkan dengan dividen saham preferen, didapatkan laba bersih untuk pemegang saham biasa. Setelah dikurangkan dengan dividen bersih, maka akan didapatkan tambahan untuk laba ditahan. Adapun data per saham adalah harga saham biasa, laba per lembar saham atau earning per share atau EPS, dividen per lembar saham atau dividen per share atau DPS,
nilai buku per lembar saham atau book value per share atau BVPS, dan arus kas lembar saham atau cash flow per share atau CFPS. Sebuah laporan tentang laba dan dividen per saham disajikan di bagian bawah dari laporan laba rugi. Laba per lembar saham atau EPS yang disebut sebagai total akhir atau bottom line menunjukkan bahwa di antara seluruh pos yang terdapat di dalam laporan laba rugi, EPS adalah informasi penting bagi pemegang saham. Pada 2010 dan 2009, laporan laba rugi perusahaan PT Asa menunjukkan EPS sebesar 2,27 per lembar saham. Pada 2010, turun dari 2,36 rupiah di tahun 2009, tetapi masih meningkatkan dividen dari 1,06 menjadi 1,15. Depresiasi dan amortisasi seringkali dikelompokkan menjadi satu dalam laporan laba rugi. Keduanya merupakan istilah yang lebih spesifik yang mencerminkan alokasi dari biaya aset selama masa manfaat mereka. Akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan khusus yang penting. Dalam akuntansi, istilah depresiasi atau depreciation adalah pembebanan tahunan terhadap laba yang mencerminkan beban biaya rupiah dari peralatan modal yang digunakan dalam proses produksi. Depresiasi adalah penyusutan pada aset berwujud atau tangible asset, seperti pabrik dan peralatan. Sedangkan amortisasi atau amortization adalah penyusutan pada aset tidak berwujud atau intangible asset, seperti hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Dalam standar akuntansi, perusahaan-perusahaan diperbolehkan untuk mengamortisasi goodwill yang dicatat ketika satu perusahaan membeli perusahaan lain lebih daripada nilai bukunya. Apabila neraca dianggap sebagai suatu potret pada satu titik waktu, adalah laporan laba rugi melaporkan operasi selama satu rentang waktu. Sebagai contoh, selama tahun kalender 2010, PT Asa melakukan penjualan sebesar 3 miliar, dan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah 113,5 juta. Laporan laba rugi dapat mencakup semua rentang waktu, tetapi tersebut biasanya dibuat bulanan, kuartalan, atau tahunan. Laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan atau Statement of Return Earning merupakan pernyataan yang melaporkan berapa banyak laba perusahaan yang ditahan dalam usahanya. Artinya laba tidak dibagi ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Tampilan untuk laba ditahan yang ada di sini merupakan jumlah ditahan tahunan untuk setiap tahun perubahan dalam saldo laba ditahan. Di antara tanggal-tanggal neraca dilaporkan di dalam laporan laba ditahan. Tabel 23 menunjukkan bahwa PT Asa mendapat keuntungan sebesar 113,5 juta selama 2010, membayarkan dividen saham biasa sebesar 57,5 juta, dan menanamkan 56 juta kembali ke dalam bisnis. Jadi pos laba ditahan di neraca mengalami peningkatan dari 710 juta pada akhir 2009 menjadi 766 juta pada akhir 2010. Perusahaan menahan labanya terutama untuk memperluas bisnis, dan ini artinya melakukan investasi pada pabrik dan peralatan, pada persediaan, dan seterusnya, bukannya menumpuk kas dalam sebuah rekening bank. Perubahan dalam saldo laba ditahan terjadi karena pemegang saham biasa membolehkan perusahaan menginvestasikan kembali dana yang sebenarnya dapat didistribusikan sebagai dividen. Jadi, laba ditahan seperti yang dilaporkan pada neraca tidak benar-benar mencerminkan kas dan tidak tersedia untuk pembayaran dividen atau apapun. Tabel 23. Laporan laba ditahan PT Asa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 dalam jutaan rupiah. Saldo laba ditahan 31 Desember 2009 sebesar 710 ditambah laba bersih 2010 sebesar 113,5 dikurangi dividen untuk pemegang saham biasa minus 57,5. Jadi saldo laba ditahan 31 Desember 2010 sebesar 766.
Laporan arus kas. Selain laporan keuangan yang disampaikan di muka, perlu juga diketahui beberapa laporan lain untuk melengkapi analisis terhadap keadaan keuangan suatu perusahaan. Antara lain, laporan arus kas, analis arus kas bersih, market value added atau MVA, dan economic value added atau EVA. Arus kas bersih mencerminkan jumlah kas yang dihasilkan oleh bisnis untuk para pemegang sahamnya dalam satu tahun tertentu. Laporan arus kas digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah perusahaan menghasilkan cukup kas untuk membeli tambahan aset yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya? Apakah perusahaan menghasilkan kas tambahan yang dapat digunakan untuk membayar kembali utang atau berinvestasi kembali pada produk-produk baru? Apakah arus kas yang tidak memadai akan memaksa perusahaan untuk menerbitkan saham baru? Informasi seperti itu akan berguna bagi baik manajer maupun investor, sehingga laporan arus kas adalah suatu bentuk laporan tahunan yang penting. Para manajer keuangan biasanya menggunakan laporan ini bersama dengan anggaran kas ketika meramalkan posisi kas perusahaan mereka. Akan tetapi, perusahaan yang menghasilkan arus kas yang tinggi tidak selalu berarti bahwa jumlah kas yang dilaporkan pada neracanya juga akan tinggi. Tergantung dari pola penggunaan arus kas tersebut. Mungkin digunakan dalam berbagai cara. Sebagai contoh, perusahaan mungkin menggunakan arus kas itu untuk membayar dividen, untuk meningkatkan persediaan, untuk mendanai piutang, untuk berinvestasi pada aset tetap, untuk mengurangi utang, atau untuk membeli kembali saham biasa. Posisi kas perusahaan yang dilaporkan pada neraca akan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk hal-hal berikut ini. 1. Arus kas. Jika hal-hal lain dianggap konstan, arus kas positif akan mengarah pada lebih banyak kas. Namun, seperti yang akan dibahas di bawah, hal-hal lainnya umumnya tidak dapat kita anggap konstan. Ada peningkatan atau penurunan dalam jumlah modal kerja, adanya peningkatan investasi yang tercermin di aset tetap, dan juga perubahan komposisi atau proporsi dalam sumber pendanaan, sebagaimana dijelaskan di bawah ini. 2. Perubahan dalam modal kerja. Modal kerja bersih didefinisikan sebagai aset lancar minus kewajiban lancar. Peningkatan dalam aset lancar di luar kas, seperti persediaan dan piutang, akan mengurangi kas, sedangkan pengurangan pos-pos ini akan meningkatkan kas. Sebagai contoh, jika persediaan akan meningkat, perusahaan harus menggunakan sejumlah uangnya untuk membeli tambahan persediaan. Sedangkan jika persediaan menurun, secara umum artinya adalah perusahaan menjual persediaan dan tidak menggantinya, sehingga menghasilkan kas. Di sisi lain, peningkatan dalam kewajiban lancar, seperti utang dagang, akan meningkatkan kas, sedangkan penurunan pada pos-pos ini akan menguranginya. Sebagai contoh, jika utang meningkat, perusahaan telah menerima tambahan kredit dari para pemasoknya, yang selanjutnya akan menambah kas. Tetapi jika utang menurun, berarti perusahaan telah menggunakan kasnya untuk membayar kembali utangnya. 3. Aset tetap. Jika sebuah perusahaan berinvestasi pada aset tetap, hal ini akan mengurangi posisi kasnya. Di sisi lain, penjualan dari aset tetap akan meningkatkan kas. Sebagai contoh, jika perusahaan melakukan ekspansi sehingga membutuhkan peralatan atau mesin tambahan, maka jumlah kas akan berkurang, digunakan untuk membeli peralatan dan mesin yang dibutuhkan. Jika perusahaan mengalami kelebihan kapasitas dan memutuskan untuk menjual mesin atau peralatan, maka hasil penjualan tersebut akan menambah jumlah kas. 4. Transaksi sekuritas dan pembayaran dividen. Jika sebuah perusahaan menerbitkan saham atau obligasi selama tahun berjalan, dana yang dikumpulkan akan meningkatkan posisi kasnya. Di sisi lain, jika perusahaan menggunakan kasnya untuk membeli kembali utang atau ekuitas yang masih beredar, atau membayar dividen kepada para pemegang sahamnya, hal ini akan menurunkan jumlah kas. Masing-masing faktor di atas akan tercermin dalam
laporan arus kas atau statement of cash flow, yang merangkum perubahan-perubahan yang terjadi dalam posisi kas sebuah perusahaan. Laporan ini memisahkan aktivitas-aktivitas menjadi 3 kategori. Yang pertama, aktivitas operasi, yang meliputi laba bersih, depresiasi, dan perubahan dalam aset lancar, dan kewajiban lancar di luar kas, dan utang jangka pendek. 2. Aktivitas investasi, yang meliputi investasi atau penjualan aset tetap. 3. Aktivitas pendanaan, yang meliputi kas yang dihimpun selama tahun berjalan, dengan menerbitkan utang jangka pendek, utang jangka panjang, atau saham. Demikian juga karena dividen yang dibayarkan atau kas yang digunakan untuk membeli kembali saham atau obligasi yang beredar akan mengurangi jumlah kas perusahaan, maka transaksi-transaksi seperti itu akan dimasukkan di sini. Tabel 24 adalah laporan arus kas PT Asa seperti yang akan tersaji dalam laporan tahunan perusahaan. Bagian atas dari tabel menunjukkan arus kas yang dihasilkan oleh dan digunakan dalam operasi PT Asa, di mana operasi memberikan arus kas bersih sebesar minus 2,5 juta. Operasi perusahaan PT Asa selama 2010 memberikan 257,5 juta. Namun meningkatnya piutang dan persediaan telah melebihi jumlah ini, yang mengakibatkan terjadinya arus kas negatif sebesar 2,5 juta dari operasi. Bagian kedua menunjukkan aktivitas-aktivitas investasi aset tetap jangka panjang. PT Asa membeli aset tetap dengan nilai total 230 juta. Ini adalah satu-satunya investasi jangka panjang yang dilakukan selama 2010. Tabel 24 adalah laporan arus kas PT Asa seperti yang akan tersaji dalam laporan tahunan perusahaan. Bagian atas dari tabel menunjukkan arus kas yang dihasilkan oleh dan digunakan dalam operasi PT Asa, di mana operasi memberikan arus kas bersih sebesar minus 2,5 juta. Operasi perusahaan PT Asa selama 2010 memberikan 257,5 juta. Namun meningkatnya piutang dan persediaan telah melebihi jumlah ini, yang mengakibatkan terjadinya arus kas negatif sebesar 2,5 juta dari operasi. Bagian kedua menunjukkan aktivitas-aktivitas investasi aset tetap jangka panjang. PT Asa membeli aset tetap dengan nilai total 230 juta. Ini adalah satu-satunya investasi jangka panjang yang dilakukan selama 2010. Aktivitas pendanaan PT Asa yang disajikan dalam bagian ketiga mencakup pinjaman dari bank atau wesel tagih, menjual obligasi baru dan membayarkan dividen untuk saham biasa dan saham preferen. Perusahaan mendapatkan 224 juta melalui pinjaman, tetapi membayarkan 61,5 juta dividen saham biasa dan preferen. Sehingga arus masuk bersih dana dari aktivitas-aktivitas pendanaan adalah senilai 162,5 juta. Dari laporan arus kas, kita dapat melihat bahwa arus kas keluar PT Asa telah melebihi arus kas masuknya sebesar 70 juta selama 2010. PT Asa menutupi kekurangan tersebut dengan menarik kas dan kepemilikan sekuritasnya sebesar 70 juta. Seperti yang dikonfirmasikan oleh tabel 21, neraca keuangan perusahaan. Laporan arus kas PT Asa akan membuat cemas para manajernya dan para analis dari luar. Perusahaan mengalami kekurangan kas sebesar 2,5 juta dari operasi, menghabiskan 230 juta untuk aset tetap baru, dan masih harus membayarkan lagi dividen sebesar 61,5 juta. Perusahaan menutupi pembayaran kas ini dengan banyak melakukan pinjaman dan menjual sebagian besar sekuritasnya. Sudah pasti, situasi seperti ini tidak dapat berlangsung sepanjang tahun, sehingga manajer keuangan dan perusahaan harus melakukan sesuatu untuk merevisi. Arus kas bersih. Arus kas bersih adalah arus kas aktual yang berlawanan dengan laba bersih akuntansi, yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Suatu arus kas bersih bisnis umumnya berbeda dari laba akuntansi, atau accounting profit.
karena beberapa pendapatan dan pengeluaran yang tercantum di dalam laporan laba rugi tidak dibayarkan secara tunai selama tahun berjalan. Contoh utama dari pembebanan non-kas adalah depresiasi dan amortisasi. Pos-pos ini mengurangi laba bersih tetapi tidak dibayarkan secara tunai, sehingga kita menambahkannya kembali kepada laba bersih ketika menghitung arus kas bersih. Perbedaan antara arus kas bersih dan laba bersih dapat dinyatakan sebagai berikut. Arus kas bersih sama dengan laba bersih dikurangi pendapatan non-kas ditambah beban non-kas. Contoh yang lain dari beban non-kas adalah pajak tangguhan. Dalam beberapa kasus, perusahaan diperkenankan untuk menangguhkan pembayaran pajak sampai suatu tanggal ke depan, meskipun pembayaran pajak tersebut dilaporkan sebagai pengeluaran dalam laporan laba rugi. Oleh karena itu, pembayaran pajak tangguhan akan ditambahkan pada laba bersih ketika menghitung arus kas bersih. Pada waktu yang sama, beberapa pendapatan mungkin tidak dapat ditagih dalam bentuk tunai selama tahun berjalan, dan pos-pos ini harus dikurangkan dari laba bersih ketika menghitung arus kas. Umumnya, depresiasi dan amortisasi seringkali adalah pos non-kas terbesar, dan di kebanyakan kasus, pos-pos non-kas yang lain relatif kecil dan saling meniadakan, sehingga jumlahnya nol. Namun jika pos non-kas lain jumlahnya cukup besar, maka harus diperhitungkan dalam arus kas. Untuk alasan ini, kebanyakan analis berasumsi bahwa arus kas bersih adalah sama dengan laba bersih plus depresiasi dan amortisasi. Arus kas bersih sama dengan laba bersih ditambah depresiasi dan amortisasi. Dengan menggunakan data 2010, PT ASA yang diambil dari tabel 22, maka persamaan di atas digambarkan sebagai berikut. Arus kas bersih sama dengan 113,5 juta ditambah 100 juta sama dengan 213,5 juta. Untuk menggambarkan depresiasi itu sendiri, asumsikan sebuah mesin dengan usia 5 dan ekspektasi nilai sisa sebesar 0. Dibeli pada 2009 dengan harga 100.000 dan dipergunakan pada 2010. Biaya sebesar 100.000 ini tidak dibebankan pada tahun pembelian 2009, namun dibebankan terhadap produksi selama masa depresiasi 5 tahun dari mesin tersebut. Jika beban depresiasi tidak dibukukan, maka laba akan disajikan menjadi lebih besar dan pajak akan menjadi lebih tinggi. Jadi beban depresiasi tahunan tersebut dikurangkan dari pendapatan penjualan bersama dengan biaya-biaya yang lain, seperti tenaga kerja dan bahan baku. Untuk menentukan laba, sebenarnya jumlah sebesar 100.000 tersebut kenyataannya dikeluarkan tunai di 2009. Beban depresiasi yang dikenakan pada laba tahun 2010 dan tahun-tahun selanjutnya bukanlah sebuah pembayaran tunai, seperti tenaga kerja atau beban bahan baku. Jika kita berasumsi bahwa seluruh pos non-kas yang lainnya, termasuk amortisasi, jumlahnya adalah nol, maka arus kas bersih pada 2010 dan selanjutnya akan menjadi sama dengan laba bersih ditambah depresiasi. Nilai tambah pasar dan nilai tambah ekonomi. Para analis keuangan telah mengembangkan dua ukuran kinerja, yaitu nilai tambah pasar atau Market Value Added atau MVA dan nilai tambah ekonomi atau Economic Value Added atau EVA. Kedua konsep akan dibahas dalam bagian ini. Dalam pembahasan data akuntansi tradisional maupun data yang dimodifikasi di bagian sebelumnya, harga saham sama sekali tidak disebut-sebut. Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan harga saham perusahaan. Maka kita perlu memperhitungkan pula harga-harga saham. Nilai tambah pasar atau MVA. Sasaran utama dari kebanyakan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Sasaran ini sudah pasti akan menguntungkan pemegang saham, tetapi juga akan membantu untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas telah dialokasikan secara efisien, yang akan memberikan keuntungan pada ekonomi. Kekayaan pemegang saham akan dimaksimalkan dengan meminimumkan perbedaan antara nilai pasar dari saham perusahaan
dan jumlah modal ekuitas yang telah diberikan oleh pemegang saham. Perbedaan ini disebut sebagai nilai tambah pasar atau MVA. MVA sama dengan nilai pasar dari saham dikurangi ekuitas modal yang diberikan oleh pemegang saham. Sebagai gambaran, lihat perusahaan contoh kita, produk makanan PT Asa. Pada 2010, total nilai ekuitas pasarnya adalah sebesar 1.150 juta. Sedangkan neracanya menunjukkan bahwa pemegang saham telah menyetorkan 896 juta. Jadi MVA PT Asa adalah sebesar 1.150 dikurangi 896 sama dengan 254 juta. Jumlah 254 juta ini mencerminkan perbedaan antara uang yang telah diinvestasi oleh para pemegang saham PT Asa di dalam perusahaan sejak pendiriannya, termasuk juga laba ditahan versus kas yang dapat mereka peroleh jika mereka menjual bisnis ini. Semakin tinggi MVA, semakin baik pekerjaan yang telah dilakukan oleh para manajer bagi pemegang saham perusahaan. Nilai tambah ekonomi atau EVA. Jika MVA mengukur kinerja manajerial sebagai efek dari tindakan-tindakan manajerial sejak awal didirikannya perusahaan, maka nilai tambah ekonomi atau EVA menempatkan fokusnya pada kinerja manajerial tahunan. Jadi mengukur keefektifan tindakan manajerial dalam suatu tahun tertentu. Rumus dasar dari EVA adalah sebagai berikut. EVA sama dengan NOPAT dikurangi biaya modal operasi setelah pajak dalam rupiah. EVA sama dengan EBIT dalam kurung 1 minus T dikurangi dalam kurung total modal operasi yang diberikan oleh investor dikali persentase biaya modal setelah pajak. Total modal operasi yang diberikan oleh investor adalah jumlah dari utang yang dikenakan bunga, saham preferen, dan ekuitas saham biasa yang digunakan untuk memperoleh aset operasi bersih perusahaan, yaitu modal kerja operasi bersih plus aset tetap bersih. EVA adalah suatu estimasi dari laba ekonomis yang sebenarnya dari bisnis untuk tahun yang bersangkutan dan sangat jauh berbeda dari laba akuntansi. EVA mencerminkan laba residu yang tersisa setelah dikurangi untuk menutup biaya dari seluruh modal, termasuk modal ekuitas. Sedangkan laba akuntansi ditentukan tanpa mengenakan beban untuk modal ekuitas. Modal ekuitas memiliki biaya, karena dana yang diberikan oleh para pemegang saham dapat saja diinvestasikan di tempat lain, di mana mereka tentunya juga akan mendapatkan pengembalian. Pemegang saham mengorbankan peluang untuk menginvestasikan dananya di tempat lain ketika memberikan modal kepada perusahaan. Pengembalian yang dapat diperoleh dari tempat lain atas investasi dengan tingkat risiko yang sama, mencerminkan biaya dari ekuitas modal. Biaya ini lebih merupakan biaya kesempatan daripada biaya akuntansi. Namun biaya tersebut tetap cukup nyata. Perhatikan bahwa ketika menghitung EVA, kita tidak menambahkan kembali depresiasi, meskipun bukanlah suatu pengeluaran dalam bentuk kas. Depresiasi adalah tetap merupakan suatu biaya, dan karenanya dikurangkan ketika menentukan baik laba bersih maupun EVA. Perhitungan kita tentang EVA berasumsi bahwa depresiasi ekonomis yang sebenarnya dari aset tetap perusahaan adalah persis sama dengan depresiasi yang digunakan untuk tujuan akuntansi dan perpajakan. Jika kenyataannya tidak seperti itu, harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mendapatkan hasil pengukuran EVA yang lebih akurat. EVA menyajikan suatu ukuran yang baik mengenai sampai sejauh mana perusahaan telah memberikan tambahan pada nilai pemegang saham. Oleh karenanya, jika manajer berfokus pada EVA, hal ini akan dapat membantu memastikan bahwa mereka telah menjalankan operasi dengan cara yang konsisten, dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Perhatikan pula bahwa EVA dapat dihitung untuk divisi-divisi sekaligus juga untuk perusahaan secara keseluruhan, sehingga dapat menjadi dasar yang berguna untuk menentukan kompensasi manajerial pada seluruh tingkatan. Tabel 25 menunjukkan bahwa
MVA dan EVA PT ASA dihitung. Harga saham adalah Rp23 per lembar saham pada akhir 2010, turun dari 26 per lembar saham pada akhir 2009. Persentase biaya modal setelah pajaknya adalah sebesar 10,3% untuk tahun 2009 dan 10% untuk tahun 2010, dan tarif pajaknya adalah 40%. Berikut adalah tabel 25 MVA dan EVA untuk PT ASA dalam jutaan. Pertama-tama perhatikanlah bahwa gabungan antara harga saham yang lebih rendah dan nilai buku ekuitas yang lebih tinggi yang disebabkan oleh saldo laba yang ditahan selama 2010 telah mengurangi MVA. MVA untuk 2010 masih positif, tetapi 460 dikurangi 254 sama dengan 206 juta. Nilai pemegang saham telah hilang selama 2010. EVA untuk 2009 hampir mendapat nilai positif dan pada tahun 2010 negatif. Laba operasi atau NOPAT naik, tetapi EVA masih tetap menurun, terutama karena jumlah modal yang meningkat begitu tajam daripada NOPAT menjadi sekitar 18% versus 8%. Dan biaya dari peningkatan modal ini telah menarik turun nilai EVA. Ingatlah pula bahwa laba bersih sedikit mengalami penurunan dari tahun 2009 ke 2010, tetapi tidak sedramatis penurunan EVA. Laba bersih tidak mencerminkan jumlah modal ekuitas yang dipergunakan, berbeda dengan EVA. Karena ketiadaan ini, laba bersih tidaklah seberguna EVA dalam menentukan sasaran-sasaran perusahaan dan mengukur kinerja manajerial. Akan terdapat banyak hal yang perlu dijelaskan tentang MVA maupun EVA. Akan tetapi, bagian ini kita tutup dengan dua pengamatan. Pertama, terdapat suatu hubungan antara MVA dan EVA, tetapi hubungan tersebut bukanlah merupakan suatu hubungan langsung. Jika sebuah perusahaan memiliki sejarah nilai-nilai EVA yang negatif, maka nilai MVA-nya kemungkinan juga akan negatif. Dan begitu pula sebaliknya, jika terdapat sejarah akan nilai-nilai EVA yang positif. Namun begitu, harga saham yang merupakan unsur utama dari perhitungan MVA lebih tergantung kepada ekspektasi kinerja di masa mendatang daripada suatu kinerja historis. Oleh sebab itu, sebuah perusahaan dengan sejarah nilai EVA yang negatif dapat saja memiliki nilai MVA yang positif, asalkan para investornya mengharapkan terjadinya suatu perubahan arah di masa mendatang. Pengamatan yang kedua adalah bahwa ketika EVA atau MVA digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial sebagai bagian dari program kompensasi insentif, EVA adalah ukuran yang umum digunakan. Alasannya adalah, 1. EVA menunjukkan nilai tambah yang terjadi selama suatu tahun tertentu, sedangkan MVA mencerminkan kinerja perusahaan sepanjang hidupnya. Bahkan mungkin termasuk masa-masa sebelum manajer yang ada sekarang dilahirkan. Dan yang kedua, EVA dapat diterapkan pada masing-masing divisi atau unit-unit yang lain dari sebuah perusahaan besar. Sedangkan MVA harus diterapkan untuk perusahaan secara keseluruhan. Karena alasan-alasan di atas, MVA terutama hanya digunakan untuk mengevaluasi pejabat-pejabat tinggi perusahaan selama jangka waktu 5 hingga 10 tahun atau bahkan lebih lama. Data akuntansi untuk pengambilan keputusan manajerial. Fokus bahasan di atas adalah laporan keuangan dan bagaimana laporan tersebut dibuat oleh akuntan dan disajikan dalam laporan tahunan. Namun, laporan-laporan tersebut dirancang lebih kepada untuk digunakan oleh kreditor dan petugas pajak daripada oleh manajer dan analis ekuitas atau saham. Laporan keuangan untuk tujuan pengambilan keputusan perusahaan dan penilaian saham memerlukan modifikasi terhadap laporan keuangan tahunan. Di bagian-bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana para analis keuangan mengombinasikan harga-harga saham dari data akuntansi
dalam mengevaluasi dan memberikan imbalan atas kinerja manajerial. Aset operasi dan modal operasi. Perusahaan yang berbeda memiliki struktur keuangan, situasi perpajakan, dan jumlah aset non-operasi yang berbeda pula. Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi ukuran-ukuran akuntansi tradisional, seperti tingkat pengembalian dari ekuitas, atau ROE, sama dengan Return on Equity. Mereka dapat menyebabkan dua perusahaan atau dua divisi di dalam satu perusahaan yang sebenarnya memiliki operasi yang sama menjadi tampak beroperasi dengan tingkat efisiensi yang berbeda. Hal ini penting karena jika menginginkan sistem kompensasi manajerial berfungsi dengan benar, para manajer operasional harus dinilai dan dikompensasikan atas hal-hal yang berada di bawah kendali mereka, bukannya berdasarkan atas hal-hal yang berada di luar kendali mereka. Oleh karena itu, untuk menilai kinerja manajerial, kita perlu untuk membandingkan kemampuan para manajer dalam menghasilkan laba operasi, atau EBIT, Earning Before Interest Tax, dengan aset operasi yang berada di bawah kendali mereka. Langkah pertama dalam memodifikasi kerangka kerja akuntansi tradisional adalah dengan membagi total aset menjadi dua kategori. Pertama, aset operasi atau operating asset yang terdiri dari kas dan sekuritas, piutang, persediaan, dan aset tetap yang dibutuhkan untuk melakukan operasi bisnis. Dan yang kedua, aset non-operasi atau non-operating asset yang akan meliputi kas dan sekuritas di atas tingkat yang dibutuhkan untuk operasi normal. Investasi pada anak-anak perusahaan, tanah yang dimiliki untuk penggunaan di masa mendatang, dan sejenisnya. Lebih jauh, aset operasi kemudian dibagi lagi menjadi modal kerja dan aset tetap, seperti pabrik dan peralatan. Sudah pasti jika seorang manajer dapat menghasilkan laba dan arus kas dalam jumlah tertentu dengan investasi pada aset operasi yang relatif kecil, maka hal tersebut akan mengurangi jumlah modal yang harus dikeluarkan oleh investor dan akibatnya juga akan meningkatkan tingkat pengembalian dari modal tersebut. Perhatikan bahwa definisi kita tentang aset operasi dan aset non-operasi tidak menyebutkan aset-aset tidak berwujud seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill. Kebanyakan perusahaan tidak melaporkan tingkat aset tidak berwujud yang signifikan. Sehingga untuk tetap membuat segala sesuatu sesederhana mungkin, kita akan mengambil asumsi bahwa aset tidak berwujud telah termasuk di dalam aset tetap operasi yang dilaporkan. Sumber utama modal untuk menjalankan bisnis adalah para investor pemegang saham biasa dan istimewa, pemilik obligasi, dan pemberi pinjaman seperti bank. Investor harus mendapatkan imbalan atas uang yang ditanamkan pada perusahaan. Imbalan tersebut biasanya berupa bunga untuk utang dan berupa dividen plus keuntungan modal untuk saham. Jadi, jika sebuah perusahaan membutuhkan lebih banyak aset daripada yang sebenarnya dibutuhkan, ini pemborosan dan akibatnya menghimpun terlalu banyak modal. Maka biaya modalnya akan menjadi terlalu tinggi. Sumber modal lain akan datang dari pemasok atau penyedia bahan baku dan dilaporkan sebagai utang. Sedangkan dana-dana lain akan datang dalam bentuk accrual gaji atau gaji yang belum dibayarkan, dan accrual pajak yang merupakan pinjaman jangka pendek dari para karyawan dan instansi pajak. Umumnya baik utang dan accrual adalah bebas, dalam artian bahwa tidak ada ongkos yang secara eksplisit dibebankan untuk penggunaannya. Oleh karena itu, jika sebuah perusahaan membutuhkan 100 juta aset lancar, tetapi ia memiliki 10 juta utang dan 10 juta lagi dari accrual gaji dan pajak, maka modal yang diberikan oleh investornya akan menjadi hanya sebesar 80 juta. Aset lancar yang digunakan dalam operasi tersebut disebut sebagai modal kerja operasi atau operating working capital. Dan modal kerja operasi dikurangi utang dan accrual disebut sebagai modal kerja operasi bersih atau net operating working capital. Di bawah ini adalah definisi yang berlaku dalam bentuk persamaan. Modal kerja operasi bersih sama dengan seluruh aset lancar dikurangi seluruh kewajiban non-bunga.
Bagaimana konsep di atas dapat digunakan dalam praktik? Pertama-tama, seluruh perusahaan harus membawa uang untuk menjalankan operasi mereka. Perusahaan secara kontinu akan menguangkan cek dari para pelanggannya dan menuliskan cek untuk para pemasok, karyawan, dan sebagainya. Karena arus masuk dan keluar tidak bertepatan secara sempurna, sebuah perusahaan harus menyimpan sejumlah kas dan sekuritas di dalam rekening banknya. Dengan kata lain, sejumlah kas dan sekuritas akan dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi. Hal yang sama berlaku pula untuk kebanyakan aset lancar yang lain, seperti persediaan dan piutang, yang dibutuhkan untuk operasi normal. Ukuran kita atas modal kerja operasi mengambil asumsi bahwa kas dan sekuritas di neraca akan mencerminkan jumlah yang dibutuhkan untuk beroperasi secara normal. Akan tetapi, dalam beberapa kasus tertentu, banyak perusahaan memiliki sejumlah besar kas dan sekuritas yang mereka simpan sebagai cadangan untuk hal-hal yang bersifat kontingensi atau sebagai tempat parkir untuk dana-dana sebelum melakukan akuisisi, program investasi besar, atau sejenisnya. Dalam kasus-kasus seperti itu, kelebihan kas dan sekuritas hendaknya tidak dilihat sebagai bagian dari modal kerja operasi. Lihat sisi yang lain dari neraca. Beberapa kewajiban lancar, khususnya utang dan accrual, muncul dalam kegiatan operasi normal. Lebih jauh, tiap rupiah dari kewajiban lancar ini tidak harus dihimpun oleh perusahaan dari para investor untuk mendapatkan aset lancar. Karenanya, ketika menghitung modal kerja operasi bersih, kita mengurangkan kewajiban-kewajiban lancar ini dari aset operasi lancar. Kewajiban-kewajiban lancar lainnya yang dikenakan bunga, seperti wesel tagih kepada bank, diperlakukan sebagai modal yang diberikan oleh investor dan karenanya tidak dikurangkan ketika menghitung modal kerja operasi bersih. Kita dapat menerapkan definisi ini pada PT ASA dengan menggunakan data neraca yang disajikan dalam tabel 21. Di bawah ini adalah modal kerja operasi bersih untuk tahun 2010. Modal kerja operasi bersih sama dengan kas dan sekuritas ditambah piutang ditambah persediaan, dikurangi utang ditambah accrual, sama dengan 10 ditambah 375 ditambah 615 dikurangi 60 ditambah 140 sama dengan 800 juta. Total modal operasi PT ASA untuk 2010 adalah total modal operasi sama dengan modal kerja operasi bersih ditambah aset tetap bersih, sama dengan 800 juta ditambah 1000 juta, sama dengan 1800 juta. Kini perhatikan bahwa modal kerja operasi bersih PT ASA setahun sebelumnya, pada akhir 2009, adalah sebesar modal kerja operasi bersih 80 ditambah 315 ditambah 415 dikurangi 30 ditambah 130 sama dengan 650 juta. Dan karena PT ASA memiliki aset tetap bernilai 870 juta, maka total operasinya adalah menjadi total modal operasi sama dengan 650 juta ditambah 870 juta, sama dengan 1.520 juta. Itu artinya selama 2010, PT ASA telah meningkatkan modal operasinya dari 1.520 juta menjadi 1.800 juta atau sebesar 280 juta. Sebagian besar peningkatan ini digunakan untuk modal kerja yang meningkat sebesar 150 juta. Kenaikan modal kerja operasi bersih sebesar 23% ini dengan penjualan yang hanya naik 5% dari 2.850 menjadi 3.000 juta seharusnya membunyikan lonceng tanda bahaya di kepala Anda. Apa yang menyebabkan PT ASA mengumpulkan begitu banyak kas tambahan di dalam modal kerja? Apakah persediaan tidak bergerak? Apakah piutang tidak ditagih sehingga semakin membesar? Laba operasi bersih setelah pajak. Jika dua perusahaan memiliki jumlah utang yang berbeda dan akibatnya beban bunga yang berbeda, mereka masih dapat memiliki kinerja operasi yang sama. Tetapi dengan laba bersih yang berbeda, perusahaan yang memiliki lebih banyak utang akan memiliki laba bersih yang lebih rendah. Laba bersih sudah pasti merupakan sesuatu yang penting.
Tetapi seperti yang akan ditunjukkan oleh contoh di bawah ini, laba bersih tidaklah selalu mencerminkan kinerja yang sebenarnya dari operasi sebuah perusahaan atau keefektifan dari para manajer operasi dan karyawannya. Ukuran yang lebih baik untuk membandingkan kinerja di antara para manajer adalah laba operasi bersih setelah pajak atau Net Operating Profit After Tax atau NOPAT, yang merupakan jumlah laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan jika tidak memiliki utang dan aset non-operasi. NOPAT dinyatakan sebagai berikut. NOPAT sama dengan EBIT dalam kurung 1 minus tarif pajak. Dengan menggunakan data dari laporan laba rugi dalam tabel 22, NOPAT PT ASA untuk 2010 menjadi NOPAT sama dengan 283,8 dalam kurung 1 minus 0,4 sama dengan 283,8 dikali 0,6 sama dengan 170,3 juta. Jadi, PT ASA akan menghasilkan laba setelah pajak sebesar 170,3 juta dari operasinya. Hal ini sedikit lebih baik daripada NOPAT 2009 yang sebesar 263 dikali 0,6 sama dengan 157,8. Akan tetapi, laporan laba rugi dalam tabel 22 menunjukkan bahwa laba per lembar saham PT ASA turun dari tahun 2009 ke tahun 2010. Penurunan EPS ini disebabkan oleh meningkatnya beban bunga, tetapi tidak oleh penurunan dalam laba operasi. Lebih-lebih lagi, neraca pada tabel 21 menunjukkan bahwa utangnya meningkat dari tahun 2009 ke tahun 2010. Tetapi mengapa PT ASA menaikkan utangnya? Alasannya adalah karena investasi PT ASA dalam modal operasi meningkat secara drastis dari tahun 2009 ke tahun 2010. Dan peningkatan tersebut terutama dibiayai oleh utang. Arus kas bebas. Sebelumnya kita telah mendefinisikan arus kas bersih sebagai sama dengan laba bersih plus penyesuaian-penyesuaian non-kas, yaitu umumnya laba bersih plus depresiasi dan amortisasi. Tetapi arus kas ini tidak dapat dipertahankan terus-menerus kecuali jika aset tetap yang didepresiasi diganti dan produk-produk baru dikembangkan. Sehingga manajemen tidaklah sepenuhnya bebas untuk menggunakan arus kas semaunya sendiri. Oleh sebab itu, kita kenalkan satu istilah lagi yaitu arus kas bebas atau free cash flow atau FCF, yang berarti arus kas yang benar-benar tersedia untuk didistribusikan kepada seluruh investor atau pemegang saham dan pemilik utang setelah perusahaan menempatkan seluruh investasinya pada aset tetap, produk-produk baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan. Secara lebih spesifik, nilai dari operasi sebuah perusahaan akan bergantung pada seluruh arus kas bebas yang diharapkan di masa mendatang, yang didefinisikan sebagai laba operasi setelah pajak, minus jumlah investasi pada modal kerja dan aset tetap yang dibutuhkan untuk dapat mempertahankan bisnis. Jadi, arus kas bebas akan mencerminkan kas yang benar-benar tersedia untuk didistribusikan kepada para investor. Karenanya, salah satu cara bagi para manajer untuk membuat perusahaan mereka menjadi lebih bernilai adalah dengan meningkatkan arus kas bebas mereka. Arus kas bebas berbeda dengan arus kas bersih dalam dua hal yang penting. Pertama, arus kas bebas mencerminkan dana yang tersedia bagi seluruh investor. Sedangkan arus kas bersih mencerminkan dana yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Konsekuensinya, pembayaran kepada pemilik obligasi dan pemegang saham preferen akan mengurangi arus kas bersih, tetapi tidak dikurangkan keluar dari arus kas bebas. Kedua, arus kas bebas mencerminkan dana yang tersedia bagi seluruh investor. Setelah mengurangkan investasi-investasi yang dibutuhkan untuk tetap mempertahankan operasi perusahaan yang sedang berjalan. Jadi, investasi-investasi pada aset tetap dan modal kerja bersih akan mengurangi arus kas bebas, tetapi tidak dikurangkan dari arus kas bersih.
Meskipun para analis sering menghitung arus kas bersih untuk mengukur kas yang dihasilkan bagi para pemegang saham dalam suatu tahun tertentu, arus kas bebas seringkali lebih relevan untuk digunakan ketika mengestimasi nilai dari suatu proyek atau perusahaan. Menghitung arus kas bebas, seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya. NOPAT PT ASA tahun 2010 sebesar 170,3 juta. Arus kas operasinya atau operating cash flow adalah NOPAT plus semua penyesuaian non-kas yang disajikan dalam laporan arus kas. Karena depresiasi adalah satu-satunya pembebanan non-kas, maka arus kas operasi PT ASA 2010 adalah arus kas operasi sama dengan NOPAT plus depresiasi dan amortisasi sama dengan 170,3 juta ditambah 100 juta. Sama dengan 270,3 juta. Definisi tentang arus kas operasi ini adalah dihitung atas dasar setelah pajak. Seperti telah disajikan sebelumnya, PT ASA memiliki aset operasi atau modal operasi sebesar 1.520 juta pada akhir 2009, tetapi naik menjadi 1.800 juta pada akhir 2010. Karenanya, selama 2010 PT ASA telah membuat investasi bersih pada modal operasi sebesar investasi bersih pada modal operasi sama dengan 1.800 dikurangi 1.520 sama dengan 280 juta. Aset tetap naik dari 870 menjadi 1.000 juta atau sebesar 130 juta. Namun PT ASA menanggung beban depresiasi sebesar 100 juta, sehingga investasi kotornya pada aset tetap adalah 130 ditambah 100 sama dengan 230 juta selama tahun tersebut. Dengan latar belakang ini, kita menemukan bahwa investasi bruto pada modal operasi menjadi investasi bruto pada modal operasi sama dengan investasi bersih ditambah depresiasi dan amortisasi, sama dengan 280 juta ditambah 100 juta, sama dengan 380 juta. Arus kas bebas PT ASA pada 2010 adalah FCF sama dengan arus kas operasi dikurangi investasi bruto pada modal operasi, sama dengan 270,3 dikurangi 380, sama dengan minus 109,7 juta. Jika kita mengurangkan depresiasi dan amortisasi dari kedua arus kas operasi dan investasi bruto pada modal operasi dalam persamaan di atas, kita akan mendapatkan persamaan berikut ini. FCF sama dengan NOPAT dikurangi investasi bersih pada modal operasi, sama dengan 70,3 dikurangi 280, sama dengan 109,7 juta. Meskipun PT ASA memiliki angka NOPAT yang positif, investasinya yang sangat tinggi pada modal operasi mengakibatkan arus kas bebas yang negatif. Karena arus kas bebas adalah kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada para investor, tidak hanya investor tidak akan dapat menerima apa-apa, tetapi investor sebenarnya telah memberikan lebih banyak uang kepada PT ASA untuk tetap mempertahankan bisnisnya. Para investor memberikan sebagian besar uang segar yang dibutuhkan sebagai utang. Arus kas bebas negatif tidak selalu berarti buruk. Hal itu akan tergantung kepada mengapa arus kas bebas tersebut negatif. Jika FCF negatif karena NOPAT negatif, maka artinya buruk, karena perusahaan kemungkinan sedang mengalami masalah dalam operasinya. NOPAT negatif juga tidak selalu berarti buruk. Untuk perusahaan yang baru berjalan atau perusahaan yang menanggung berbagai beban berjalan yang signifikan untuk meluncurkan suatu lini produk baru. Juga banyak perusahaan yang pesat, pertumbuhannya memiliki angka NOPAT positif tetapi arus kas bebasnya negatif, karena investasi pada aset operasi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhannya. Tidak ada yang salah dengan pertumbuhan yang menguntungkan, bahkan jika hal tersebut menyebabkan terjadinya arus kas yang negatif dalam jangka pendek. Pajak. Perusahaan harus membayar sebagian besar labanya sebagai pajak, dan individu juga dikenakan pajak atas penghasilan mereka.
Kami merangkum beberapa hal penting tentang sistem perpajakan Amerika Serikat di bagian ini yang didasarkan atas ketentuan tahun 2004. Pajak perseroan. Di Indonesia, laba perusahaan biasanya dikenakan pajak oleh pemerintah pada tingkatan dari 15% hingga maksimal 35% atas laba kena pajak. Struktur pajak perseroan bersifat progresif di mana tingkat yang lebih tinggi akan dikenakan atas perusahaan dengan laba yang lebih tinggi. Sebagai pembanding di USA, sebagian besar pemerintah negara bagian juga mengenakan pajak penghasilan atas perusahaan dengan tarif umum sebesar 5%. Perusahaan besar biasanya membayar pajak dengan tarif sekitar 40% atas labanya. Dan kita umumnya menggunakan 40% dalam contoh-contoh kita. Sistem perpajakan sangatlah kompleks, sehingga kita tidak akan membahasnya secara terperinci. Pajak pribadi. Perorangan dikenakan pajak oleh pemerintah dengan tingkat mulai dari 5% hingga 30% atas penghasilan sebesar 15,84 juta atau lebih besar. Di USA, beberapa negara bagian juga mengenakan pajak penghasilan negara bagian, yang tarifnya berbeda-beda untuk setiap negara bagian. Perlu dicatat bahwa penghasilan yang diterima dari investasi yang dimiliki oleh dana pensiun tidak dikenakan pajak sampai uang tersebut dicairkan, yang kemungkinan besar terjadi setelah pensiun. Jika seseorang mungkin berada dalam rentang pajak 30% pada penghasilan normalnya, tetapi tarif pajak tersebut akan nol atas penghasilan yang diterima dalam rekening pensiun atau lainnya. Misalnya beberapa tabungan kuliah tertentu. Bunga yang dibayarkan. Peminjam harus membayar bunga atas utang-utangnya. Bagi perusahaan, pembayaran bunga akan dilihat sebagai suatu beban, dan beban tersebut dikurangi ketika menghitung penghasilan kena pajak. Individu juga memiliki utang dan membayarkan bunga, tetapi individu umumnya tidak dapat mengurangi pembayaran bunga. Pengecualian utamanya adalah bunga atas kredit rumah yang dalam batasan tertentu dapat menjadi pengurang pajak. Bunga yang diterima. Sebagian besar bunga yang diterima, baik oleh perusahaan maupun individu, dapat dikenakan pajak. Pengecualian penting adalah bunga dari sebagian besar utang pemerintah negara bagian dan federal yang dikecualikan dari pajak federal. Obligasi lokal dan negara bagian seringkali disebut muni, dan obligasi ini umumnya dibeli oleh perorangan yang memiliki rentang tarif pajak tinggi. Dividen yang dibayarkan. Perusahaan membayar dividen, dan dividen yang dibayarkan umumnya bukan merupakan beban yang dapat menjadi pengurang pajak. Jadi, perusahaan dapat mengurangi bunga yang dibayarkan, tetapi tidak dapat mengurangkan dividen. Jika suatu perusahaan dikenakan tarif pajak gabungan, negara bagian dan pusat sebesar 40% dan penghasilan kas sebelum pajak sebesar 1 miliar, perusahaan dapat membayarkan ke seluruh jumlah 1 miliar sebagai bunga, tetapi hanya 600 juta sebagai dividen, karena perusahaan harus membayar pajak sebesar 400 juta. Berarti jika suatu perusahaan menggunakan lebih banyak pendanaan melalui utang, sementara perusahaan lain dengan operasi yang sama hanya menggunakan pendanaan saham biasa, perusahaan yang didanai dengan saham tidak akan memiliki bunga. Jadi tidak ada pengurang pajak dari bunga dan tagihan pajak penghasilan menjadi lebih tinggi. Perusahaan yang menggunakan utang akan lebih banyak membagikan laba operasinya kepada investor atau pemegang saham dan pemegang obligasi. Karena alasan di atas, sistem perpajakan mendorong pendanaan dengan utang. Dividen diterima. Dividen yang diterima oleh individu akan dikenakan pajak dengan tarif yang sama seperti keuntungan modal, yaitu 15%. Perhatikan bahwa ini membuat dikenakannya pajak ganda penghasilan. Dividen yang pertama dikenakan pajak adalah perusahaan yang membayar dividen. Kemudian individu yang menerimanya akan dikenakan pajak lagi. Jika perusahaan adalah penerima dividen, maka situasinya menjadi sedikit berbeda. Perusahaan yang menerima penghasilan dividen dapat mengeluarkan sebagian dividen dari laba kena pajaknya. Ketentuan ini tercantum di dalam Undang-Undang Pajak, guna meminimalkan pajak 3 kali yang seharusnya terjadi. Perusahaan pertama yang membayar dividen dari laba setelah pajak perusahaan,
kedua akan dikenakan pajak lagi atas penghasilan tersebut, dan orang yang menerima dividen dari perusahaan kedua juga akan dikenakan pajak lagi. Kerugian pajak yang dibawa ke periode berikutnya atau periode sebelumnya. Laba perusahaan sering berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kemungkinan perusahaan dikenakan pajak dengan tarif 40% setahun. Pada tahun berikutnya menanggung kerugian yang besar, sehingga tidak membayar pajak sama sekali. Undang-undang pajak memperkenankan perusahaan membawa kerugian ke periode-periode sebelumnya untuk menutup laba tahun-tahun lalu. Dan jika kerugian belum dapat tertutupi oleh laba masa lalu, sisanya akan terbawa ke periode berikutnya untuk menutupi laba masa depan. Dampak dari ketentuan ini adalah dapat menyebabkan pajak lama-kelamaan akan mencerminkan laba rata-rata. Keuntungan modal. Secara umum, keuntungan modal atau capital gain dinyatakan sebagai laba dari penjualan aset yang umumnya tidak dibeli dan dijual dalam proses usaha. Bagi individual, keuntungan modal umumnya muncul dari penjualan saham atau obligasi dengan mendapatkan laba. Jadi, jika seseorang membeli beberapa saham Microsoft seharga $10.000 dan kemudian menjualnya seharga $15.000, maka orang tersebut akan menerima keuntungan modal sebesar $5.000. Jika saham dimiliki kurang dari 1 tahun, keuntungan sebesar $5.000 tadi hanya ditambahkan ke laba biasa dan dikenakan pajak sama seperti laba biasa. Jika saham telah dimiliki selama lebih dari 1 tahun, maka keuntungan akan dikenakan pajak pada tingkat yang lebih rendah. Bagi seseorang yang berada di rentang tarif pajak tertinggi, yaitu 35%, tingkat keuntungan modal jangka panjang biasanya adalah 15%. Perusahaan menghadapi peraturan-peraturan yang bisa dikatakan berbeda. Begitu pula dengan tarif pajak individu yang juga bervariasi. Penyusutan. Jika suatu usaha membeli aset dengan umur di atas 1 tahun, perusahaan menyusutkan aset tersebut sepanjang waktu penggunaannya. Untuk pelaporan pemegang saham, perusahaan umumnya memperkirakan kemungkinan tahun penggunaan aktual, membagi biaya dengan jumlah tahun, dan membebankan nilai yang telah dihitung tersebut pada laporan laba rugi setiap tahunnya. Ini disebut penyusutan garis lurus. Namun untuk tujuan perpajakan, Kongres telah menentukan tingkat penyusutan yang berbeda untuk berbagai jenis aset, dan tingkat tersebut biasanya menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi daripada yang digunakan perusahaan untuk tujuan pelaporan pemegang saham. Usaha kecil. Jika suatu usaha merupakan suatu kepemilikan perseorangan atau persekutuan, laba usaha tersebut dialokasikan kepada para pemilik secara proporsional, sesuai dengan andil kepemilikannya. Jika usaha yang sama berbentuk perseroan, maka akan ada dua kemungkinan. Contoh di USA, jika perusahaan memenuhi persyaratan tertentu yang berhubungan dengan ukuran dan jumlah pemegang saham, maka perusahaan dapat memilih untuk dikenakan pajak sebagai suatu perseroan S. Dalam hal ini, untuk tujuan perpajakan, perusahaan diperlakukan mirip seperti persekutuan. Perseroan S dapat menikmati keuntungan dari bentuk organisasi perseroan, tetapi masih mendapatkan keuntungan pajak dari persekutuan. Kebanyakan perusahaan usaha kecil pada kenyataannya dibentuk sebagai perseroan S. Jika perusahaan tidak memenuhi status perseroan S, maka perusahaan tersebut disebut perseroan C dan dikenakan tarif pajak perseroan biasa.